Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke, semuanya. Sekarang saya akan membagi-bagikan fakta. Kayak sembako aja ya, dibagi-bagiin. Ya, tapi ini memang beneran. Saya akan mengungkap sejumlah fakta tentang Ivana Van Dijk. Bagi kalian penggemar channel jurnal Risa atau novel-novel karya Risa Saraswati, pasti akan kenal yang namanya Ivana Van Dijk. Yang belum kenal, saya akan bongkar faktanya berdasarkan sumber dari novel tentang Ivana Van Dijk karya Risa Saraswati. Gimana fakta-faktanya? Oke, jangan lupa subscribe dulu channel ini, komen juga biar saya tambah semangat ya, like dan share ya. Ya, buat kalian yang belum terlalu akrab dengan sosok Ivana Van Dijk ini, memang Ivana ini jarang dekat atau akrab dengan Peter CS, seperti halnya Mary Ann ya. Kenapa? Karena Ivana ini ternyata emang gak disukain sama hantu-hantu Belanda. Tentu saja ada latar belakang kenapa dia nggak disukain. Yang jelas buat kalian juga, Ivana ini bisa kalian tahu di novel yang judulnya Madah. Oke, sekarang kita ke fakta nomor 1 aja dulu ya. Yang nomor 1, Peter Van Dijk. Peter Van Dijk ini adalah papanya Ivana Van Dijk. Dan dia adalah seorang anggota militer di Nederland sana, kemudian ditugaskan ke Hindia Belanda atau Indonesia karena memang begitulah prosesnya untuk kenaikan pangkat, jenjang jabatan harus mau ditugaskan di Hindia Belanda. Dan tentu saja Peter mengajak istrinya. Kita ke fakta nomor 2. Nomor 2 adalah Susie Van Dijk. Susie ini menikah dengan Peter dan mamanya Ivana Van Dijk. Susie sangat suka dengan Hindia Belanda. Baginya ini seperti tinggal di surga dunia gitu ya. Apalagi dia tinggalnya di Bogor yang sejuk ya tentu saja pada saat itu apalagi. Dan dia sangat suka dengan pergaulan bersama warga lokal, dengan adat-adat lokal. Jadi kebayangkan orang Belanda tapi suka ya budaya Sunda mungkin ya kalau di Bogor. Dan Susie ini juga orangnya penyabar ya, sayang. Dia juga ya nggak macam-macam sih sebenarnya di cerita juga. Cuma pada akhir-akhirnya dia melakukan perlawanan terhadap keputusan Peter. Well, sekarang kita ke fakta nomor 3. Ini tentang Gunawan dan Saiful. Siapakah Gunawan? Gunawan ini adalah warga lokal. Dia boleh dibilang keturunan ningrat lah ya. Gunawan adalah asisten, bisa dibilang asistennya Peter Van Dijk selama di Bogor. Mereka sangat akrab ya, dan Gunawan lah yang banyak memberi informasi tentang aktivitas dan budaya di sekitarnya Peter ya. Nah, istrinya Gunawan juga akrab dengan Suzy. Dan satu lagi, dia punya anak namanya Saiful yang akrab dengan Ivana, maka keluarga ini ya saling melengkapi. Cuman gara-gara mereka saling boleh dibilang sangat dekat dan akhirnya mempengaruhi Peter juga, Gunawan dipindah tugaskan ke Batavia. Cuman di akhir cerita nanti Saiful datang ke Bandung menolong Ivana. Kita ke fakta nomor 4. Nomor 4 ini Bogor dan Bandung atau Buton Jork ya. Bacanya bener nggak ya kayak gitu? Tolong dikoreksi bacanya gimana nih. Ya, jadi kota ini sangat menjadi perhatian di cerita tentang Ivana karena awalnya mereka sebenarnya udah betah di Bogor. Akhirnya Peter dipindah tugaskan ke Bandung dan ternyata juga di sana mereka ya sama aja, sebenarnya nggak ada perubahan supaya Peter dan keluarganya ini lebih ngebelanda gitu ya. Tetap mereka lebih akrabnya dengan warga pribumi, sementara atasannya sangat tidak menginginkan hal itu. Ya ada aneh-aneh juga ya. Teman saya tetap bingung ya, karena Bogornya di mana, Bandungnya di mana, biasanya emang Risa tidak mengungkapkan secara detail lokasi-lokasi kejadian di novelnya. Ya, kita ke fakta nomor 5. Nomor 5 ini tentang Dimas Van Dijk. Ya, Dimas ini adalah anaknya Susi dan Peter yang lahir di Bogor.
Saat itu ya kedua orang tuanya kan lagi suka-sukanya dengan warga lokal ya, dengan Hindia Belanda. Jadi mereka gaya-gayaan aja ngasih nama anaknya yang berbau lokal, Dimas. Agak aneh juga ya namanya, tapi yang jelas ada artinya ya, di novel ini ada artinya sehingga diberi nama demikian. Cuman ya ternyata itu jadi masalah utama di kehidupan Ivana, juga kehidupan Dimas tentu saja, dan sekaligus kehidupan Peter bersama Susi. Jadi semuanya ini jadi kacau sejak ada nama Dimas. Bukan karena Dimas, sosok Dimas ya, tapi karena nama Dimas itu menjadi masalah buat orang-orang Belanda. Oke, kita sampai di faktor nomor 6, ada Rudolf dan Elizabeth Brouwer. Siapakah mereka? Mereka ini adalah ayah dan anak. Sang ayah, Rudolf, itu adalah atasan dari Peter. Nah, dialah yang sebenarnya berkonflik ya, secara pribadi, personal sebenarnya. Kemudian sang anak mereka, Elizabeth dan Dimas, ini ternyata diam-diam punya hubungan istimewa ya. Awalnya sih ya teman biasa, namanya juga masih kecil ya. Terus tapi mereka ternyata nih, hubungan mereka setelah si Dimas pindah ke Bandung berlanjut karena si Elizabeth juga ternyata pindah ke Bandung. Bisa gini ya, bisa kacau, dan akhirnya semuanya jadi serba kacau, apalagi ketika orang tuanya tahu bahwa anaknya si Elizabeth punya hubungan istimewa dengan Dimas. Kita sekarang sampai di fakta nomor 7. Ya, ada Nyonya Sari di fakta ini. Siapakah Nyonya Sari? Dia adalah seorang mucikari. Ya, mucikari di kota Bandung, di mana akhirnya Ivana memutuskan untuk menjadi wanita nggak bener gitu ya. Dan dia kerja di Nyonya Sari ini. Memang di Bandung ada sih nama daerah lokalisasi Saritem yang mungkin ada hubungannya dengan Nyonya Sari ini. Yang jelas dialah yang menyelamatkan Ivana sebenarnya. Terutama dalam misi Ivana membalas dendam ketika seluruh anggota keluarganya habis. Ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, adiknya nggak ada. Kemudian Jepang mulai datang ke Bandung, ke Hindia Belanda ini, ke Indonesia. Jalan satu-satunya adalah bertemu Nyonya Sari dan menyusun rencana. Ya, sekarang kita di nomor 8. Nomor 8 ini adalah tentang Matsuya. Matsuya ini boleh dibilang pimpinan militer pendudukan Jepang di Bandung. Jadi dia yang menguasai Bandung lah. Dan dia adalah pelanggan dari lokalisasinya Nyonya Sari. Dan dia sangat suka dengan Ivana yang saat itu menyamar dengan nama Anna untuk misinya membalas dendam. Anna sendiri atau Ivana ini sebenarnya juga jatuh cinta sama Matsuya. Nggak tahu kenapa nih, dia suka banget yang wajah-wajah Asia ya, apalagi karena kebaikan Matsuya. Matsuya sendiri entah cinta beneran, entah hanya menjalankan tugas, ya silahkan tebak-tebak aja sendiri. Cuman pada akhirnya misi Anna memang berhasil sih. Kita ke nomor 9 sekarang. Nomor 9 ini ada William. Loh, kok William? Benar, William yang satu itu, temannya Peter CS ya. Jadi di novel Ivana ini dijelaskan bahwa William itu saat detik-detik menemui ajalnya itu karena pihak Jepang dapat bocoran informasi tempat-tempat sembunyi orang Belanda dari Ivana. Itu sebabnya si William dan teman-temannya itu, Peter CS, sebenarnya nggak suka sama si Ivana, walaupun sebenarnya William sendiri nggak terlalu keberatan ya, nggak masalah sebenarnya, karena William sifatnya emang gitu, dewasa. Nah, buat kalian yang ingin tahu detailnya sebenarnya bisa baca di Madah ya, di novel yang judulnya Madah, masih sama karya Risa Saraswati. Kita ke nomor 10. Nomor 10 tentang akhir cerita. Ya, jadi akhir ceritanya memang Ivana ini setelah mengalami pergolakan ya, hidupnya yang sangat berat di usia yang sangat muda, dia akhirnya terjun sebagai PSK
untuk mengisi balas dendam sebab ya kematian ibunya yang menyalahkan kondisi, karena apalagi anaknya bernama Dimas, dikasih nama Dimas gitu ya, terus ayahnya yang cekik, kemudian adiknya yang diculik dan disiksa ya oleh mereka itu yang tidak suka keluarganya. Akhirnya Ivana balas dendam, dan akhirnya juga Ivana tidak disukai hantu-hantu Belanda. Oke semuanya, secara garis besar sih saya suka banget sama cerita Ivana ini ya. Novelnya lebih bagus lah ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Lebih menarik, dan mungkin karena dia agak lebih di atas rata-rata umur yang lain ya ketika menemukan ajalnya. Dan ada pesan-pesan menarik juga di sini, misalnya nggak semua orang Belanda itu jahat ya pada saat itu, dan ya keadaan juga sebenarnya yang membuat Ivana berbuat ya boleh dibilang mengkhianati bangsanya sendiri ya, orang Amsterdam, orang Nederland maksudnya. Oke semuanya, tentu sudah video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.